Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Rianwari selaku tutor Bahasa Indonesia, serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat hadir dalam tutorial online Bahasa Indonesia sesi keempat ini. Dalam diskusi kali ini berkaitan dengan keterampilan berbicara dan membuat sebuah gagasan dengan topik COVID-19 yang mengacu pada garis besar kerangka topik. Saya mengambil judul mematuhi protokol kesehatan 5M untuk hadapi varian baru COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maula Muzaini Fitriadi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jakarta. Pandemi COVID-19 sudah lebih dari 1 tahun, namun meski begitu masih terus menyerang masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 masih membuat seluruh masyarakat khawatir karena upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern atau VOC, varian virus penyebab COVID-19 yang telah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian Brazil, varian India, dan varian California. Suatu varian dapat disebut VOC apabila terbukti secara penelitian memiliki satu atau lebih efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Dampak dari pandemi COVID-19 sangatlah besar, baik dari bidang ekonomi sampai bidang sosial. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat sangat sulit beraktivitas di luar rumah dan hanya beraktivitas serta berdiam diri di dalam rumah. Tidak seperti sebelum pandemi menyerang, kita semua beraktivitas normal seperti bekerja ke kantor, pergi ke sekolah, bahkan keluar rumah. Namun semenjak pandemi ini, semua berubah menjadi bekerja dari rumah, work from home, Zoom meeting untuk para siswa dan mahasiswa atau pembelajaran jarak jauh, serta isolasi mandiri kurang lebih 10 hari untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sedangkan untuk dampak ekonomi, banyak masyarakat yang terdampak seperti tidak bekerja, karena ada sebagian masyarakat yang mungkin terkena PHK oleh pihak perusahaan, ada juga para pedagang, pengusaha, serta tempat wisata yang pendapatannya menurun drastis, bahkan ada yang tutup, sehingga hal ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia jadi sangat menurun dan membuat tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Untuk itu, marilah kita selalu melakukan upaya untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, karena para ahli dan seluruh masyarakat di dunia juga terus melakukan berbagai macam upaya demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus-menerus ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan iman dan imun. Protokol 5M terdiri dari yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan merupakan salah satu protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, memakai masker. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang batuk, bicara, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lanjut usia. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19
bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan kita terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu saat kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program pemerintah, yaitu program vaksinasi, dan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh sakit dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Demikian pernyataan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.